البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih di muka surat 21. Thayyib. Setelah disebutkannya kalam Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala terkait dengan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah ta'ala, berarti hakikatnya mereka itu mengingkari adanya zat yang disembah. Kemudian kita lanjutkan, wa naqalahu anhu az-Zahabiyyu fil ulu. Imam Az-Zahabi menukilkan itu dalam kitab Al-Ulu. Al-Ulu li Aliyil Ghaffar. Wa 'allaqa 'alaihi qaila. Beliau memberikan catatan atau komentar dengan mengatakan shadaqa wallah, benar demi Allah. Fa inna man ta'awwala sa'iras sifat, karena sesungguhnya orang yang menakwilkan semua sifat-sifat Allah, wa hamala ma warada minha 'ala majazil kalam, dan dia membawa dalil-dalil yang datang dari sifat-sifat tadi itu kepada majaz, bahwasanya ini sekedar gaya bahasa, bukan hakiki. Adahu dzalika as-salaba ila ta'tilir rabb. Perbuatan itu akan menyebabkan dia adahu dzalika salabu, penghilangan tadi, peniadaan sifat-sifat akan membawa dia kepada ta'tilir rabb, meniadakan Allah. Wa ayyushabiha bil ma'dum, dan menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Kama nuqila an Hammad bin Zaid, sebagaimana dinukilkan dari Hammad bin Zaid, sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin, annahu qala, beliau mengatakan, masalul jahmiyah ka qaumin qalu, gambaran tentang Jahmiyah itu bagaikan, perumpamaan Jahmiyah itu bagaikan sekelompok orang yang mengatakan fidarina nakhlah, di rumah kami atau di negeri, ya dar itu sih rumah dengan pekarangan itu ya, halaman. Cuma masalahnya ringkasannya dar gitu aja. Padahal ini rumah dan halamannya. Di rumah kami ada nakhlah, ada pokok kurma. Qil laha sa'af, apakah dia memiliki pelepahnya? Qalu la, tidak ada. Qil falaha karab, apakah dia memiliki mayang? Qalu la, tidak ada. Qil laha rutab wa qinu, apakah dia memiliki buah-buahan yang masih muda dan juga memiliki tandan? Qalu la. Qil falaha sak, apakah dia memiliki batang? Qalu la. Qil fama lakum fama fi darikum nakhlah, berarti di rumah kalian tidak ada kurma. Ya, tak ada sifat kurma sama sekali. Berarti tak ada kurma lah itu. Wal makna, kata Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad, makna dari kalimat tadi, anna man nafa 'anillahi sifat, bahwasanya orang yang meniadakan dari Allah sifat-sifat, fa inna haqiqata amrih nafyul ma'bud, maka sesungguhnya hakikat dari urusan dia adalah meniadakan zat yang disembah. Idla yutasawwaru wujudu dzatin mujarradah min jami'i sifat, karena tidak akan tergambarkan, tidak akan terbayangkan keberadaan suatu zat yang kosong dari semua sifat. Ya, tidak mungkin ada itu. Kalau ada orang mengatakan, ya jangan digambarkan, jangan diserupakan, kita katakan, makanya sejak awal kita menempuh jalan itu, tetapkan sifat Allah tetapi jangan diserupakan. Tidak seperti kalian malah meniadakan sifat-sifat. Cerita dari Allah, berita dari Allah tidak diterima. Yang betul terima, tapi jangan diserupakan dengan makhluk, selesai. Walihada qala Ibnul Qayyim fil muqaddimah allati baina yaday qasidatihin nuniyah. Maka dari itu Ibnul Qayyim di muqaddimah
sebelum sebenarnya muqaddimah ya baina yadai sama sih ya. Di kata pengantar qasidah beliau Nuniyah itu kitab Al-Kafiyah wa Syafiyah lintisari ahli sunnah, kata beliau fal musyabbih ya'budu sonama. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk berarti dia menyembah patung. Ia menggambarkan zat yang disembah seperti begini, begini, begini. Akhirnya apa? Dibentuklah patung. Wal mu'attil ya'budu adama. Sementara yang mengingkari sifat-sifat berarti dia menyembah sesuatu yang tidak ada. Nah, duduk yang baik. Untuk apa pindah situ? Nanti pindah mana lagi? Duduk sini sudah. Sudah. Wal muwahhid ya'budu ilaha wahidan samada. Sementara ahli tauhid dia menyembah satu sesembahan yang samad, yaitu yang maha sempurna, maha memiliki segalanya. As-samad ini adalah alladzi yasmudu ilaihil makhluk bihawaijihim. Seluruh makhluk bergantung kepadanya. Inilah as-samad. Yang lain menafsirkan as-samad adalah as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Bila dikatakan sempurna, apabila memiliki seluruh sifat-sifat kebaikan. Baik. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, Ibnul Qayyim, qalbul mu'attil muta'alliqun bil adam. Jantung orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, dia tergantung dengan sesuatu yang tidak ada. Fahuwa ahqarul haqir, maka dia adalah makhluk yang paling hina. Karena apa? Berarti meniadakan Allah. Sementara yang berbuat syirik, jelas ini sangat hina, tapi paling tidak meyakini Allah itu maha sempurna. Cuma perlu perantara atau perlu pemberi syafaat yang lain ini dan itu. Baik. Tapi masih meyakini Allah maha sempurna, Allah itu ada. Cuma kita terlalu banyak dosa, kita tak boleh hubungan langsung. Nah, kita perlu perantara-perantara. Mereka musyrikun, itu sangat hina. Tapi yang mengingkari semua sifat berarti apa? Termasuk sifat uluhiyah juga diingkari. Sifat ketinggian, sifat keperkasaan, sifat kekayaan, sifat rahmat dan sebagainya. Maka dia lebih hina lagi karena hakikatnya dia mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Wa qalbul musyabbih abidun lis-sanam. Jantung orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, dia menyembah patung. Alladzi qad nuhita bit taswir wa taqdir, yang mana patung itu dipahat dengan penggambaran dan penentuan. Ya, bentuk Tuhan kita sebaiknya begini-begini ya, dipahat, dibentuk ini, dibentuk itu. Oh, ini hidungnya kurang mancung, dibuat mancung. Oh, ini tangannya kurang apa, ditambah-tambah dan seterusnya. Ini orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, hakikatnya seperti penyembah patung itu. Wal muwahhid qalbuhu muta'abbidun liman laisa kamitslihi syai'. Sementara ahli tauhid jantungnya itu menyembah sesuatu yang tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan dia. Tapi wahuwas samiul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat, maha sempurna. Tak ada yang mampu menyerupai Allah Ta'ala. Makanya tidak digambar, tidak dibuat patung, tidak ini dan itu. Tapi diyakini berita dari dia adalah benar, maha ini maha itu. Sanian, poin yang kedua, yaitu sikap tengah ahlu sunnah, wahum wasatun fi af'alil ibad. Ahlu sunnah itu pertengahan di dalam amalan-amalan para hamba. Baina jabriyatil ghulah, antara kelompok jabriyah, yaitu yang mengatakan Allah itu memaksa kita, kita hanyalah terpaksa, kita tak punya kudrah wala iradah, tak punya kemampuan dan tak punya keinginan, kita sekedar dipaksa. Digerakkan Allah tanpa keinginan kita sama sekali, kata mereka. Al-ghulah, mereka kelompok yang ekstrim, yang berlebihan menetapkan takdir. Alladzina yanfuna 'anil 'abdil ikhtiyar, yang meniadakan dari hamba itu, dari para hamba Allah itu ikhtiar, kemampuan untuk memilih sesuatu. Dan ini ekstrim dan ini tersesat. Jelas kita punya keinginan, mau makan kah tidak, tak nak, berarti ada itu keinginan untuk menolak. Kita puasa aja, saya nak makan, berarti ada itu keinginan.
Sementara Jabriyah mengatakan tak, manusia tidak punya keinginan sama sekali. Ini kelompok yang ekstrim dengan alasan beriman pada takdir. Wa yaj'aluna af'alahu kaharakatil asjar. Nanti berabuk. Dan mereka menjadikan perbuatan para hamba itu apalah macam itu. Dilarang sudah lah. Dan mereka menjadikan perbuatan hamba seperti gerakan pepohonan. Wa bainal qadariyatin nufah. Yaitu tadi apa? Antara Jabriyah Ghulah dan antara Qadariyah Nufah, kelompok yang mengingkari takdir. Tapi memang anehnya mereka dinamakan Qadariyah. Padahal maknanya apa? Yang mengingkari takdir. Makhluk mampu untuk menetapkan segalanya dengan keinginannya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah sedikit pun. Alladzina yaj'alunal abda khaliqan li fi'lih, yang menjadikan hamba itu sebagai pencipta untuk perbuatannya sendiri tanpa ada takdir dari Allah, tanpa Allah menulis apapun di Lauhul Mahfuz dan sebagainya. Wa yanfuna taqdirallahi alaih, mereka meniadakan takdir Allah pada seorang hamba. Dan bantahannya tentunya jelas. Berapa banyak dari kita punya keinginan, punya rancangan hari ini mau begini-begini, ternyata tak jadi. Apa yang menyebabkan tidak terjadi? Menunjukkan memang Allah tidak menakdirkan itu. Kita sudah mengatur segalanya, barangkali menurut perkiraan kita, tahu-tahu di tengah jalan ada eksiden. Kenapa tak jadi? Bukankah manusia mengatur diri sendiri? Ternyata takdir Allah lah yang berlaku. Menunjukkan takdir itu ada. Oh, saya rencananya mau makan sedap-sedap, nih sudah nyiapkan duit, sudah ini, sudah itu, di kedai itu sudah ditelepon juga, tahu-tahu kedainya tutup misalkan. Dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan takdir itu ada. Sudah direncanakan, nanti negara akan menjadi seperti Kanada tahun sekian. Tahu-tahu ada berbagai krisis ekonomi atau krisis kesehatan. Banyak terjadi kemunduran. Dari mana itu? Padahal pakar-pakar banyak. Berarti takdir Allah memang ada. Manusia tidak mampu menetapkan keinginan dia sendiri dan memastikan apa yang dia inginkan pasti terlaksana. Semuanya ada batasannya. Allah lah yang membatasi dengan takdirnya. Fa ahlus sunnah wal jamaah yuthbituna lil abdi masyiatan wa ikhtiyara. Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya hamba yaitu manusia ini, manusia dan jin, memiliki keinginan dan pilihan. Bihima yastahiqus sawaba wal iqab. Dengan itulah dia berhak mendapatkan pahala ataupun juga berhak mendapatkan hukuman. Ya, karena apa? Memang dia yang memilih sholat, melakukan sholat sehingga berhak mendapatkan pahala, atau dia yang memilih mencuri barangkali atau ikut berjudi sehingga berhak mendapatkan hukuman. Baik. Lakin la yaj'alunahu mustaqillan fi dzalik. Akan tetapi ahlu sunnah tidak menjadikan pilihan dia itu mampu berdiri sendiri di dalam perkara-perkara tadi. Berapa banyak orang yang boleh jadi berusaha sholat, tahu-tahu tidak jadi, terhalang oleh sakit barangkali, atau terhalang oleh diajak teman akhirnya tak jadi ke masjid misalkan. Maka menunjukkan takdir Allah itu ada. Atau berapa banyak orang yang sudah berusaha nanti malam mencuri, sudah menyiapkan tangga, siapkan alat ini dan itu. Tahu-tahu malam ini kenapa banyak polis di situ, tak jadi. Menunjukkan bahwasanya segalanya tidak berjalan sesuai keinginan dia, tapi ada pengaturan dari Allah Ta'ala. Bal yaj'aluna masyiatahu wa iradatahu tabi'atan limasyiatillahi wa iradatah. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah menjadikan, yaitu meyakini bahwasanya kehendak dan keinginan dia itu mengikuti, yaitu ada batasannya sesuai dengan keinginan Allah dan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki terlaksana, kalau tidak ya pasti apa? Akan ada saja faktor-faktor yang menghalangi dia, akan gagal dia, tidak berjaya. Tayyib. Kama qala Allahu azza wa jal, sebagaimana firman Allah azza wa jal, liman syaa minkum ayyastaqim. Ini takdirnya ada. Bagi orang yang ingin dari kalian untuk istiqomah, maka silahkan dia istiqomah. Menunjukkan keinginan itu ada.
Thayyib. Tapi apa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian menginginkan sesuatu kecuali apabila sesuai dengan keinginan Allah rabbul alamin. Yaitu kalau sesuai maka baru akan terlaksana. Kalau tidak maka memang kita tak akan mampu mencapai itu. Thayyib. Keinginan ada. Tapi apa? Tapi ada batasannya. Wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliqul ibad wa af'alil ibad. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia itulah yang menciptakan para hamba dan menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Atau dalam istilah yang lain, Allah menciptakan zawat wal af'al wal ahwal. Menciptakan zat-zat, menciptakan perbuatan-perbuatan zat tadi, juga menciptakan keadaan-keadaan dari para hamba tadi. Mereka boleh berusaha, akan tetapi dibatasi dengan ketetapan Allah Ta'ala. Kama qala Allahu Azza wa Jal, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Tayyib. Ini asal nasihat Nabi Ibrahim. Asalnya adalah nasihat Nabi Ibrahim kepada para penyembah patung. Tayyib. Apa yang mereka perbuat yaitu memahat patung dan sebagainya. Yang lain mengatakan wa ma ta'malunahu. Berarti apa? Patung-patung yang kalian buat itu hakikatnya juga ciptaan Allah, tapi melalui tentunya apa? Perantaraan kalian. Maka jangan menyembah patung, tapi sembahlah pencipta yang tertinggi, yaitu Allah Ta'ala. Salisan yang ketiga, sikap tengah Ahlussunnah. Kesimpulannya apa dalam masalah takdir? Iman pada takdir ini amalan hati. Amalan fisikalnya kita tetap berusaha dan mencari jalan yang baik dan sebagainya. Tidak berdalilkan dengan takdir untuk kemudian bermalas-malasan. Tayyib. Tapi kalau berjaya mendapatkan sesuatu, jangan mengatakan, oh ini adalah kehebatan saya, ilmu saya. Bukan. Tapi ini pertolongan Allah kepada saya. Tayyib. Salisan yang ketiga, wahum wasatun fi babil wa'di wal wa'id. Mereka adalah pertengahan di dalam bab wa'ad, yaitu janji, wal wa'id dan ancaman. Bainal murji'ati, pertengahan antara mana? Antara kelompok murji'ah alladzina ghallabu janibal wa'ad, yang mana mereka memenangkan sisi janji. Allah berjanji barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Mereka mendominasi, mereka memenangkan itu dan mengatakan dosa apapun tidak akan membahayakan syahadat tadi. Tayyib, iman akan tetap sempurna. Ini mereka berlebihan. Tayyib, dalam apa? Memegang janji Allah tanpa melihat Allah juga punya ancaman-ancaman itu. Mereka tidak melihat sisi itu. Wa ahmalu janibal wa'id, dan mereka menyia-nyiakan, menelantarkan sisi ancaman. Makanya mereka tidak takut masalah neraka, tidak takut azab. Kenapa? Kami sudah bersyahadat, dijamin masuk surga. Tidak mungkin iman kami berkurang dengan maksiat. Ini kata mereka. Faqalu innahu la yadurru ma'al imani dzam. Mereka mengatakan sesungguhnya dosa tidak akan membahayakan kalau disertai dengan keimanan. Mereka tidak lihat betapa banyak dalil-dalil yang menunjukkan ada orang-orang yang masuk neraka karena mencuri, masuk neraka karena minum khamar, masuk neraka karena durhaka pada orang tua, dan seterusnya. Tidak melihat sisi itu. Yang penting kami punya iman. Nah, mereka tak tahu iman itu, mereka tidak yakin iman itu boleh berkurang karena maksiat-maksiat. Bahkan boleh habis karena maksiat yang sampai menghancurkan segalanya, yaitu apa? Syirik dan kufur akbar. Syirik akbar dan kufur akbar. Kamala yang fa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana kata mereka, ini kias yang rusak. Sebagaimana ketaatan tidak bermanfaat apabila disertai dengan kekufuran. Itu betul. Orang kafir ketaatannya bagaikan debu yang berterbangan. Tayyib, itu betul. Tetapi orang mukmin, apakah dosa itu tidak membahayakan? Bahkan dosa membahayakan. Kalau tidak, tak ada gunanya Allah dan Rasulnya mendatangkan larangan banyak sekali dan ancaman banyak sekali. Kalau tidak, lalu untuk apa kita mengalami berbagai macam bencana di dunia ini? Mungkin apa? Bencana yang berupa banjir bah, ataukah kebakaran, atau mungkin harga yang naik-naik terus, atau mungkin cuaca yang panas, atau berbagai macam musibah di jalanan. Itu menunjukkan dosa itu ada bahayanya. Dosa mendatangkan bahaya.
Belum lagi bahaya di akhirat nanti, naudzubillah. Menunjukkan dosa itu mendatangkan bahaya walaupun orangnya punya keimanan. Wal khawarij wal mu'tazilah ahlu sunnah pertengahan antara pihak murjiah yang berlebihan menetapkan memenangkan sisi janji dengan apa? Yang kedua, kelompok khawarij dan mu'tazilah alladzina ghallabu janibal wa'id, yang mereka memenangkan sisi ancaman. Ya, mereka hidupnya penuh dengan ketakutan. Dosa sedikit, ini langsung kafir. Dosa sedikit, langsung murtad. Wa ahmalu janibal wa'd, dan mereka menyia-nyiakan, menelantarkan sisi janji Allah Ta'ala. Padahal janji Allah menunjukkan bahwasanya yang penting orang itu ahli tauhid. Kalaupun dosanya sampai sepenuh bumi, sampai menyentuh langit, maka Allah akan mendatangkan pengampunan. Nah, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka tidak mempercayai itu. Pokoknya dosa, terutama dosa besar, itu akan menghancurkan segalanya. Pasti orangnya jadi murtad. Bahkan sebagian Khawarij mengatakan bahkan dosa kecil, pelaku dosa kecil langsung murtad. Na'udzubillah. Yang betul tidak demikian, tapi pertengahan. Faja'alu murtakibal kabirati kharijan minal imani fid dunya. Maka mereka menjadikan bahwasanya pelaku dosa besar itu keluar dari iman di dunia. Khalidan mukhalladan finnar fil akhirah, dan dia akan kekal, dikekalkan di dalam neraka nanti di akhirat. Fa ahlu sunnati wa jamaah a'malu nususal wa'di wa nususal wa'idi ma'an. Maka ahlu sunnah wa jamaah mereka mengamalkan nas-nas janji dan juga nas-nas ancaman secara bersamaan. Kita yakin janji Allah tidak akan disia-siakan. Janji Allah itu pasti akan ditunaikan, tidak akan diselisihi. Tetapi kita juga tahu janji Allah itu juga ada syarat-syaratnya. Kalau syarat terpenuhi, maka Allah memang akan memenuhi janjinya. Tapi kalau syarat tidak terpenuhi, ya kesalahannya ada pada kita sendiri. Karena Allah tidak hanya mendatangkan janji, tapi juga mendatangkan syarat-syarat terpenuhinya janji tadi. Tayyib. Kemudian dikatakan di sini, wa fil akhirah amruhu ilallah. Sampai mana tadi? Wa ja'alu murtakibal kabirah laisa kharijan minal imani fid dunya. Ahlussunnah wal jamaah menjadikan, yaitu meyakini bahwasanya pelaku dosa besar tidak keluar dari iman di dunia. Iman berkurang dengan maksiat dan iman bertambah dengan ketaatan. Tapi bukanlah karena dosa besar berarti dia keluar dari iman, yaitu jadi orang yang istilahnya apa? Ya bukan mukmin tapi kafir menurut orang-orang Khawarij. Wa fil akhirah amruhu ilallah, dan di akhirat urusannya diserahkan pada Allah. Jadi tidak dipastikan pelaku dosa besar yang tidak bertaubat pasti masuk neraka, tidak dipastikan. Karena boleh jadi Allah akan memberikan pengampunan, atau Allah menerima syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat, dan seterusnya. Atau Allah mencukupkan hukuman itu dengan hukuman di dunia atau di alam kubur. Di akhirat tidak lagi dihukum orangnya. Ini terserah Allah. Baik. Jadi kita tidak berani memastikan seseorang pasti masuk neraka, si fulan pasti masuk neraka. Tidak berani. Kecuali kalau ada dalil, disebutkan nama-namanya itu. Insya'a azabah, kalau Allah menghendaki menyiksa dia, Allah akan menyiksa dia. Wa insya'a afa'an, dan jika Allah menghendaki memaafkan, Allah akan memaafkan dia. Ini untuk siapa? Muslim yang berbuat dosa besar. Kalau yang kafir ya jelas mati kafir, ya memang kekal di neraka. Tapi ini untuk yang muslim yang berbuat dosa-dosa, ini yang dibahas. Wa idza azabah, dan apabila dia menyiksa orang itu, fa innahu la yukhalliduhu finnar, maka sesungguhnya Allah tidak mengekalkan dia di dalam neraka. Kama yukhallidu fihal kufar, sebagaimana Allah mengekalkan orang-orang kafir di dalam neraka. Bal yukhriju minha, bahkan Allah akan mengeluarkan orang tadi dari neraka kalaupun sudah sempat dibakar di dalam neraka, karena dalil banyak menunjukkan itu. Wa yudkhilul jannah, dan Allah akan memasukkan orang tadi ke dalam surga, karena walaupun dia punya dosa besar, tapi dia masih punya dasar keimanan. Yang penting apa? Dasar keimanannya masih ada. Tapi ya rugi tentunya masuk neraka lebih dahulu, rugi. Kita kehilangan satu rumah saja rugi, kehilangan satu kereta saja rugi.
Gimana kalau kita masuk neraka 1 hari saja? Sementara 1 hari nilainya adalah 1000 tahun. Nah, rugi berapa banyak kita? Sementara orang sudah di dalam surga selama 1000 tahun. Misalkan dapat apa saja di surga itu 1000 tahun. Padahal kita hidup di dunia tak sampai 100 tahun biasanya. Jarang kan dari kita yang 100 tahun? Jarang. Bagaimana dengan 1000 tahun? Maka yang sempat singgah di neraka ya rugi besar dia, naudzubillah. Maka kita wajib merasa takut, tapi jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Kita tambah sedikit lagi yang masuk ke muka surat 23. Rabi'an yang keempat, wahum wasatun fi babi asma'il iman waddin. Ahlussunnah wal jamaah itu pertengahan dalam bab nama iman dan nama agama, yaitu masalah vonis, masalah status. Orang yang berbuat dosa besar dikatakan mukmin atau kafir, dikatakan masih muslim atau bukan. Nah, ini terjadi perdebatan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Bainal murji'ah, antara kelompok ekstrim pertama yaitu murji'ah, alladzina farratu, yang mana mereka itu bersikap sangat kurang. Ya, karena meyakini iman tidak akan berkurang dengan maksiat, maka mereka sangat kurang di dalam memperhatikan masalah bahaya dosa-dosa. Makanya tetap dikatakan orang yang berbuat dosa sebesar apapun, walaupun asal-asal bukan syirik akbar, nah dia dikatakan mukmin yang imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail. Nah, ini berlebihan tentunya. Faja'alul asiya mu'minan kamilal iman. Mereka menjadikan pelaku maksiat itu adalah mukmin yang sempurna keimanannya. Kelompok yang kedua, wa bainal khawariji wal mu'tazilah, kelompok ekstrim kedua, yaitu Khawarij dan Mu'tazilah, alladzina afratu, yang mereka berlebihan di dalam masalah menjalankan dalil-dalil ancaman. Makanya mereka bermudah-mudah mengkafirkan orang lain. Kalau tidak begini kafir, kalau melakukan ini langsung murtad. Nah, ini mereka berlebihan. Fa akhrajuhu minal iman, mereka mengeluarkan pelaku maksiat dari keimanan. Baik. Summa hakamatil khawariju bi kufrih. Kemudian kalau khawarij, mereka menghukumi pelaku maksiat itu kafir, terutama dosa besar. Kalau dosa kecil lah, sebagian mereka juga mengatakan pelaku dosa kecil juga kafir. Kalau gitu siapa yang selamat selain Nabi dan Rasul? Nauzubillah. Baik. Wa qalatil mu'tazilah, sedangkan Mu'tazilah mengatakan innahu fi manzilatin bainal manzilatain. Pelaku maksiat, terutama dosa besar, dia di suatu posisi, di antara dua posisi. Maksudnya apa? Tidak muslim, tidak kafir. Ini pun bingung. Kalau bukan muslim, bukan kafir, lalu apa? Yang lain mengatakan fasik. Betul, dia fasik. Tapi fasik itu muslim atau kafir? Mukmin atau kafir? Nah, ini Mu'tazilah mengatakan tidak muslim, tidak kafir. Tidak mukmin, tidak kafir. Terus apa? Nah, ini kacaunya mereka. Tapi mereka mengatakan nanti di akhirat orang tadi kekal dalam neraka. Ujung-ujungnya sama dengan Khawarij. Dari sisi apa? Hukum terakhirnya. Fa ahlu sunnah wasoful asiyah bi annahu mu'minun naqisul iman. Adapun ahlu sunnah, maka mereka mensifati, memberikan status untuk pelaku maksiat bahwasanya dia tetap mukmin tapi apa? Imannya kurang. Falam yaj'aluhu mu'minan kamilal iman. Maka mereka tidak menjadikan orang tadi mukmin yang sempurna imannya. Kama qalatil murji'ah, seperti yang dikatakan murji'ah itu. Walam yaj'aluhu kharijan minal iman, dan mereka tidak menjadikan pelaku maksiat itu orang yang keluar dari iman. Kama qalatil khawarij wal mu'tazilah, seperti yang dikatakan Khawarij dan Mu'tazilah. Bal qalu, tapi ahlu sunnah mengatakan huwa mu'minun bi imani fasiqun bi kabiratih. Dia mukmin dengan sebab keimanannya, dia masih punya iman. Tapi juga sekaligus bukan berhenti sampai di situ, dia fasik dengan sebab dosa besarnya. Baik, falam yu'tuhu al-iman al-mutlaq, maka mereka tidak memberikan pada orang ini keimanan yang mutlak, yaitu iman yang sempurna. Tidak. Ya bagaimana sempurna sementara dia masih suka mencuri misalkan, atau berjudi, atau berzina, atau merompak, atau menipu orang, atau ya dosa-dosa yang semacam itu. Baik. Maka bagaimana imannya dianggap sempurna seperti Jibril, Mikail, seperti Nabi Muhammad? Tentunya tidak layak yang seperti itu. Walam yaslabuhu anhu mutlaqal iman. Namun mereka juga tidak menghilangkan dari dia asal iman. Mutlaqul iman yaitu asal
Asal keimanannya tidak dikatakan hilang, tetap dia masih ada iman, masih ada syahadat. Baik. Insya Allah sampai di sini. Cuma pertanyaannya, ada pertanyaan, untuk apa kita membahas seperti ini? Kenapa tidak membahas masalah fikih ini, fikih itu? Kita katakan bahwasanya amalan terbagi menjadi 3. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Dan ini bagian dari perbaikan amalan hati. Kita meyakini keimanan yang benar, meyakini asma wa sifat, meyakini status pelaku dosa besar itu apa. Ini bagian dari amalan. Dan kita tahu bahwasanya sisi perbaikan jiwa itu lebih ditekankan, lebih dititik beratkan di dalam Islam daripada amalan fisikal. Bukan untuk disia-siakan amalan fisikal, tapi perbaikan jiwa yang nomor 1. Baik. Karena kalau jiwanya baik, seluruh anggota badan akan ikut baik. Makanya akarnya yang diperbaiki lebih dulu, sehingga akidahnya kuat, tauhidnya kuat, manhajnya kuat. Nanti yang lain-lain itu akan mengikuti, berusaha mengikuti cara beribadahnya Rasulullah SAW, berusaha mengikuti syariatnya Allah Ta'ala. Kalau jiwanya itu sudah bagus, makanya amalan hati itu diutamakan dan dinambersatukan. Sambil kita sedikit demi sedikit juga membahas fikih, membahas masalah adab, membahas masalah ini dan itu yang memang itu juga bagian dari syariat. Baik. Makanya pembahasan masalah iman, rukun iman yang 6 dengan cabang-cabang di dalamnya itu sangat penting. Karena ini bagian dari amalan dan bagian dari bertambahnya iman, bertambahnya amal soleh, bertambahnya pahala. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Oh ya.